Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami pribadi lewat pribadi. Kami datang dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, kembali lagi di acara kesayangan kita, Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudaraku, kita akan meneruskan pelajaran kita kali ini dalam Matius 11 ayat 20 sampai 30. Sampai selesai keseluruhan pasal 11. Bagian pertama kita akan fokus pada Matius 11 ayat 20 sampai 24. Saya akan bacakan dulu intinya saja, yaitu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia justru paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Jadi ada kota-kota yang justru yang paling banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat, tapi kota-kota itu gak mau bertobat. Makanya Tuhan bilang gini, celaka engkau Korazim, celaka engkau Betsaida. Karena jika Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Berkabung itu lambang sedih, lambang penyesalan. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus Sidon lebih ringan daripada tanggunganmu. Tuh. Dan engkau Kapernaum, Kapernaum saudara, ini kota yang sangat terkenal. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Kita ingat Sodom yang dihancurkan oleh malaikat Tuhan, ya, oleh Tuhan dengan hujan api. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom lebih ringan, gawat kan, daripada tanggunganmu. Saudara, Tirus, Sidon, Sodom, ini kota yang terkenal jahat banget. Bukan jahat lagi, jahat. Tapi Tuhan bilang nanti di hari penghakiman, kota yang kamu tahu sebagai kota yang jahat itu, tanggungannya masih lebih ringan. Gawat. Dan lebih ringannya dari apa? Dari kota-kota di mana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Saudara, ayat-ayat di atas itu punya kesamaan. Justru kota di mana mujizat banyak, ya, tapi orang gak bertobat. Dan Tuhan berkata kota-kota yang dianggap jahat, tanggungannya lebih ringan nanti. Saudara, saya ingatkan kembali, mujizat adalah tanda. Semeion dalam bahasa Yunaninya, tanda atau penunjuk arah, pointing to the destination. Kalau saudara mau berpergian ke satu tempat, maka ada penunjuk arahnya. Misalnya Bandung 60 kilo, itu Semeion saudara, ya. Kenapa Yesus sampai mengecam saudara? Kenapa Tuhan Yesus mengecam kota-kota ini? Karena mereka sudah diberikan tanda, tapi gak mau bertobat. Dengan kata lain, mereka dikasih privilege, dikasih hak istimewa. Nih nikmati nih tanda, nih lihat nih tanda. Maka Tuhan bilang, kalau Tirus, Sidon, Sodom juga terjadi mujizat seperti yang kamu alami, mereka juga udah bertobat. Tapi kamu mengalami mujizat, kamu punya hak istimewa dalam tanda petik. Kamu punya privilege. Kok gak mau bertobat? Itu yang Tuhan gak bisa ngerti. Ingat satu kali Tuhan bicara sama Thomas waktu Thomas gak percaya. Sampai dia bilang, kalau aku belum mencucukkan tanganku ke lubang ke jarinya, kalau aku belum mencucukkan jariku ke tangannya yang ada lubang paku, aku tidak mau percaya.
Lalu Tuhan datang, Thomas, cucukkan. Setelah Thomas mencucukkan, Tuhan berkata, berbahagialah yang percaya namun tidak melihat. Nah, itu kan juga tanda, saudara. Saudara bisa nggak bayangin? Kalau Thomas sudah mencucukkan, tetap dia nggak percaya. Bisa nggak kita bayangkan? Thomas tetap nggak mau bertobat. Seringkali kita dalam tanda petik iri, saudara, ya, atau jealous sama orang yang dapat mujizat. Ya. Sampai tidak sedikit saya dengar orang Kristen, Tuhan mesti tolong aku. Seperti Tuhan tolong dia, Tuhan harus tolong aku. Dia sakit, Tuhan sembuhkan. Aku juga sakitnya sama. Ayo Tuhan juga sembuhkan aku. Saudara dengar baik ini. Tuhan bilang berbahagialah yang percaya namun tidak melihat. Sekalipun gak ada tanda tapi bisa bertobat, itu hebat, saudara. Tapi persoalannya adalah kalau orang mendapatkan tanda, kalau orang mendapatkan mujizat, kalau orang mendapatkan semeion itu, dia punya tanggung jawab lebih berat. Ini loh poin yang harus kita ingat. Banyak orang fokus, euforia, seneng kalau dapat tanda, seneng dapat semeion, dia lupa tanggung jawabnya. Ketika ada tanda, ini tanggung jawabnya berat. Kenapa? Ibaratnya udah dikasih petunjuk, yuk nggak boleh nyasar. Ada orang yang nggak dikasih petunjuk, harus cari jalannya sendiri. Bersusah payah setengah mati. Ini udah dikasih petunjuk, tapi masih nyasar. Kebangetan. Udah dikasih guidance, dikasih GPS, dikasih penunjuk arahnya, tetap nggak sampai ke tujuan. Kebangetan. Udah dikasih mujizat, tetap nggak mau bertobat. Kebangetan. Tuh. Jadi sebenarnya paling indah itu ya, kalau saudara tanpa semeion pun saudara bisa nyampe ke tujuan. Kalau saudara sudah tahu jalan, saudara nggak usah lihat pelang, nggak usah pakai Waze, nggak usah pakai Google Map, tetap nyampe. Itu luar biasa. Tapi kalau udah dikasih Waze, dikasih Google Map, tinggal ikutin, udah dikasih semeion, ada papan penunjuk, tetap nyasar. Dikasih tools, Google Map-nya bilang, in 500 meters, dan right. Terus deh, gue gak mau right, gue mau left. Bisa nyampe saudara? Gak nyampe. Kenapa gak nyampe? Salah sendiri. Ada orang yang gak tahu tanda, harus bersusah payah, mungkin mesti buka kaca. Pak, saya mau ke tempat X misalnya, harus kemana? Oke, nanti ya perapatan ketiga ambil kanan. Nanti ketemu pos polisi, ambil kanan lagi. Lebih ribet, saudara. Ada mesti nanya-nanya apa. Tapi tetap bisa sampai. Itu luar biasa. Tapi ada yang udah dikasih tahu jalannya, tetap sengaja. Gue nggak mau ikutin. Nah, ini masalah. Ini masalah. Ada orang yang udah dapat mujizat, tetap mau hidup semaunya. Jadi ingat, kalau kita pernah menerima mujizat, tanggung jawab kita justru lebih berat. Jangan merasa VIP. Terima mujizat, hidup malah semaunya. Oh, aku terima mujizat. Aku VIP-nya Tuhan. Suka-suka aku dong, aku hidupnya gimana. Aku lebih disayang Tuhan loh. Aku anak kesayangan Tuhan loh. Aku kesayangan Tuhan. Lihat tuh dia gak dapat mujizat kan, aku dapat. Lalu dia hidup sungguh-sungguh. Saudara hidup semaunya, binasa asli. Justru mujizat itu membuat kita harus lebih bertanggung jawab. Bukan merasa VIP, merasa takabur, merasa lebih disayang Tuhan, lalu hidup semaunya. Ini lebih masalah, saudara. Justru ketika kita terima mujizat, kita jadi bertanggung jawab lebih dong. Yuk kita bertanggung jawab lebih. Kalau saudara punya pengalaman ekstravagansa, pengalaman adikodrati dengan Tuhan,
Pengalaman supranatural, kalau saudara sampai gak bertobat, kebangetan. Justru saudara harus lebih ngotot mencari Tuhan. Justru saudara harus lebih giat mencari Tuhan. Bayangin, orang yang gak punya pengalaman aja bisa ngotot cari Tuhan, apalagi saudara yang punya pengalaman. Masa malah gak giat cari Tuhan, malah hidup semaunya? Gak boleh. Jadi ingat, mujizat jangan membuat kita jadi tinggi hati, merasa VIP Tuhan, merasa orang yang gak dapat mujizat seperti kelasnya lebih rendah. Jangan. Justru mujizat membuat kita harus semakin tekun mencari Tuhan. Nah, bagian yang kedua ini menarik, saudara. Dari ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Saudaraku, di sini orang pandai dan bijak menunjuk kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli-ahli Taurat, ahli kitab, memang dianggap sebagai orang yang bijak dan pandai oleh masyarakat Yahudi. Mereka punya pengetahuan yang sangat complicated tentang kitab Taurat, bahkan dibikin penafsirannya sendiri. Mereka terlihat pandai oleh bangsanya, tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti esensi dari Taurat itu sendiri. Justru di sini Tuhan katakan itu disembunyikan. Orang ahli Taurat, orang Farisi nggak bisa ngerti tentang firman. Justru Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil di sini digunakan kata nevios, anak kecil, infant, babes, bayi. Ini adalah gambaran dari simple minded, tidak complicated, tidak kebanyakan teori, fokus praktek saja. Kalau anak kecil tuh teorinya nggak banyak. Kalau orang Farisi, ahli Taurat, teorinya banyak. Mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Prakteknya nol putul. Makanya sampai Tuhan bilang, kamu taruh beban berat di pundak orang, tapi kamu sendiri tidak membawanya. Kalau anak kecil beda. Kadangkala dia bisa tidak ngerti teori rumit-rumit, tapi ikutin aja. Praktek aja. Nah, jadi anak kecil di sini, babes atau nevios di sini, orang kecil di sini bicara tentang receptive spirit trusting. Nurut anak kecil itu kadang-kadang nurut aja sama orang tuanya, nggak pakai ribet-ribet. Papanya suruh, "Nak, makan ini." Anak kagak mungkin nanya, "Ini kadar kolesterolnya berapa?" Tingkat kematangannya berapa? Kalau makan ini kandungan gulanya bisa naik berapa? Asam uratnya berapa? Apakah bisa menyebabkan hepatitis, penyempitan jantung, atau lain sebagainya? Pernah saudara punya anak, saudara kasih makan, pertanyaannya seperti itu? Nurut aja kan, "Nak, cobain ini enak." "Oh siap, hap hap hap." Nah, itu nurut. Anak-anak bisa nurut. Kalau orang tua bilang, "Ini enak, kasih makan ini." Nurut. Ya. Ini juga menggambarkan free from prejudice. Tidak curiga, tidak menaruh curiga sama Tuhan. Anak-anak kan gak curiga sama orang tuanya. Masa dia tiap malam tanya, "Besok ada makanan gak ya, Maya? Besok apakah masih ada makanan di atas meja makan yang bisa isi perut saya? Kalau enggak saya bisa kelaparan nih besok." Anak-anak kecil udah gak mikir begitu, saudara. Anak-anak kecil tidak prejudis. Bayi itu tidak prejudis sama orang tuanya. Dia tahu pasti ada makanan besok. Tidak curiga.
Nah, jadi orang kecil di sini menggambarkan karakter yang nurut sama Tuhan, yang tidak curiga sama Tuhan. Lalu anak biasanya merefleksikan orang tuanya. Ya. Ada anak yang atau gimana, pokoknya cara jalannya, aduh papanya banget sih. Cara ngomongnya, aduh mamanya banget sih. Nggak ada yang ngajarin ya, memang anak DNA-nya begitu, merefleksikan saja. Nah, kepada orang-orang yang serius untuk hal ini, yang nurut, yang merefleksikan keagungan Bapa di surga, kepada orang-orang ini justru Tuhan bukakan banyak rahasia kerajaan surga. Kepada orang-orang ini justru dibukakan banyak rahasia kerajaan surga, saudara. Ayat 26 dan 27, maka ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku dan Bapakku, tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yesus adalah penunjuk kepada Bapa. Yesus satu-satunya jalan kalau saudara mau sampai kepada keagungan Bapa. Aku jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Dan di sini yang menarik, orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Berarti apa? Jangan sombong kalau kita pandai. Jangan sombong, jangan klaim bahwa kalau kita mengerti satu kebenaran firman kita klaim, itu pewahyuan saya. Kalau saudara mendoakan orang jadi sembuh, itu mujizat saya. Jangan klaim. Itu kalau Tuhan yang menyatakan, kita hanya alat. Pernah lihat supir yang lebih sombong dari majikannya? Majikan yang punya mobil. Tapi kalau dia lagi bawa mobil itu, dia bisa sombong. Berasa itu mobil punyanya dia. Sampai orang bilang sombong amat. Padahal tuh bukan mobil dia, you cuman driver. Nah, banyak orang yang modelnya tuh begitu. Klaim pewahyuan. Khotbah bagus, siapa dulu dong ini pewahyuanku. Mendoakan orang sakit, ini mujizatku. Lalu kalau khotbahnya bagus, ada orang yang mengutip khotbahnya, itu pewahyuanku loh. Kok kamu pakai? Loh, harusnya dia senang dong. Kalau apa yang Tuhan nyatakan sama dia, dinyatakan kepada lebih banyak orang lagi. Ingat, kita cuma alat, saudara. Kita gak usah sombong. Kita jangan mengklaim sesuatu itu milik kita, itu milik Tuhan. Kita pun bisa mengerti atau bisa dipakai menjadi alatnya, salurannya, kalau Tuhan berkenan menyatakannya. Kalau enggak, we are nothing, kita tuh gak bisa apa-apa. Jadi jangan sombong. Nah, disinilah Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mata pelajaran Tuhan Yesus itu cuma dua, lemah lembut dan rendah hati. Di sini Tuhan bilang, yuk semua yang letih lesu beban berat, saudara, hidup ini beban berat, saudara. Hidup ini letih, capek, saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau datang kepada aku akan memberikan perhentian, anapauso, kelegaan. Kapan? Di kekekalan nanti, saudara. Ya, selama kita hidup, kita harus bekerja, menghasilkan buah untuk Tuhan. Nanti, kalau udah selesai tugas kita di bumi ini, baru kita akan diberikan perhentian, anapauso. Ikulah kuk yang kupasang, kuk itu alat yang dipakai. Jadi dulu kalau membajak ada 2 kerbau, itu dipasangin kuk, supaya kerbau ini jalannya bisa seiring, bisa seirama. Nah, sekarang Tuhan bilang pikulah kuk ya. Kuk ini juga bisa menggambarkan penafsiran. Jadi
rabi-rabi Yahudi zaman dulu punya penafsiran masing-masing terhadap kitabnya. Penafsiran ini dikatakan sebagai kuk. Jadi kalau orang mau mengikut Tuhan Yesus juga harus memahami apa yang Tuhan katakan. Contoh di Matius 5, 6, kan Tuhan bilang, kamu mendengar perintah jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kalau kamu mengingininya saja, kamu sudah berzina. Mengingini, tergerak syahwatmu, jadi nafsu, kamu sudah berzina. Nah ini kan pengertian Tuhan yang kasih. Nah ini kuk yang Tuhan berikan. Nah orang kalau mau bisa berjalan seirama dengan Tuhan, dia harus memikul kuk, memikul pengertian Tuhan yang Tuhan ajarkan. Dan disuruh belajar masuk sekolah Tuhan Yesus. Mata kuliahnya cuma 2. Yang pertama lemah lembut, yang kedua rendah hati. Dan itulah kunci jiwa mendapat ketenangan. Banyak orang mencari ketenangan, banyak orang mau hidupnya tenang, tapi bingung bagaimana bisa tenang. Dan di sini Tuhan Yesus mengajarkan, ikut 2 mata kuliah. Lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut, praos. Lemah lembut itu bicara mudah dibentuk. The capacity of bending without breaking. Ditekuk-tekuk tapi kagak pecah. Ada kapasitas, ada kelenturan jiwa. Di mana ditekuk, dibanting tapi nggak bisa patah. Praos juga bisa berarti mundur selangkah dan membiarkan kehendak Allah yang terjadi. Atau tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Kadangkala kita maunya memaksakan kehendak kita. Kita mau apapun terjadi sesuai dengan yang kita mau. Bahkan ada banyak orang yang saking senangnya maksa kehendaknya, dia bukan maksa terhadap diri dia sendiri. Sampai kepada diri orang lain pun dia paksa harus menjadi sesuai apa yang dia mau. Nah orang yang lemah lembut adalah dia bisa mundur selangkah sekalipun itu tidak sesuai dengan dia, dengan apa yang dia pikir benar, tetapi dia bisa mundur selangkah membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup orang tersebut. Kadang-kadang saya bisa tempting seperti itu, saudara. Ya, kita suka bilang, contohnya, kamu harus begini, kamu mau dipakai Tuhan jadi pembicara. Tapi dia bilang, enggak, Tuhan enggak panggil saya jadi pembicara. Saya bisa ngegas terus maksa. Nah tapi di sini belajar lemah lembut. Saya harus mundur selangkah, membiarkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidupnya, saudara. Nah ini contoh kecil, saudara. Dan ini bisa dalam banyak hal lainnya. Ada orang tua yang maksa anaknya, mama gak mau tahu, kamu harus jadi dokter. Tapi aku gak suka biologi, mah gak mau tahu, harus jadi dokter. Loh, gimana? Biologi aja gak demen, suruh jadi dokter gimana, saudara? Mama gak mau tahu, kamu harus jadi arsitek, mah tapi aku itu gak demen matematika. Aku gak suka hitung-hitungan. Aku sukanya marketing. Gak bisa, harus arsitek. Bahaya. Bangun gedung bisa roboh nanti. Nah kita harus belajar hal yang satu ini. Tidak memaksakan kehendak. Pelajaran yang kedua, rendah hati. Rendah hati, tapeinos. Rendah hati itu meletakkan hati di posisi di bawah yang seharusnya. Itu rendah hati. Posisinya di sini, dia taruh hatinya di bawah. Kalau tinggi hati, posisinya di sini, dia taruh hatinya di atas. Itu tinggi hati. Kuk adalah gambaran kita harus menyelaraskan jalan-jalan kita dengan kehendak Tuhan. Orang yang rendah hati pasti orang yang tidak sombong. Dia tidak merasa bangga atas apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Ya. Orang Farisi dan ahli Taurat selalu membuat hidup keberagamaan jadi sulit. Makanya di sini di ayat yang terakhir Tuhan bilang, kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Maksudnya apa? Orang Farisi itu bikin hal yang rumit, saudara. Bikin hal yang rumit, hal yang agamawi, yang rumit, yang menyulitkan orang. Nah kalau ikut Tuhan gimana? Kalau ikut Tuhan gimana? Dengar baik ini. Agamawi adalah hal yang paling menyiksa. Kuk itu yang Tuhan kenakan sama kita
menjadi enak kalau kita mau seirama, kalau kita mau seiring, kalau kita mau searah, itu enak. Tapi kuk menjadi berat kalau kita mau jalan sendiri. Tuhan mau ke kiri, kita mau ke kanan. Berat karena ada kuknya. Jadi kekristenan itu susah atau gampang? Tergantung. Saya tanya sekarang, mengasihi susah atau gampang? Ya tergantung, pastor. Kalau dianya baik sih gampang. Kalau dianya salah, gua habek loh. Mengampuni susah atau gampang? Again, tergantung saudara. Beban ini bisa jadi enak dan kita terasa ringan kalau kita mau berjalan seirama Tuhan. Aku mau mengasihi. Aku mau mengampuni. Tapi dia sudah melukai aku, tapi aku mau mengasihi. Aku mau mengampuni. Tapi dia udah jahat, tapi aku mau mengasihi. Jadi enak dan ringan. Tapi kalau Tuhan bilang, kasihi musuhmu, enak aja Tuhan. Itu udah begini, dia makan duit aku. Ya jadi berat. Yuk kita belajar. Lemah lembut dan rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan waktu-waktu ini. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi biar Tuhan sendiri yang terus menjelaskan akan arti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam program live study selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram Lifehouse Jakarta. Di sana ada renungan harian. Subscribe YouTube channel Lifehouse Jakarta. Saudara bisa melihat serial-serial khotbah, bahkan ada Bible study ini juga yang saudara terlambat atau saudara mau mengulanginya lagi. Dan ada Lifehouse Music di mana saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan. Sampai jumpa di program kita selanjutnya, Life Study, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.